Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pengauditan kas dan instrumen keuangan. Yang terdiri anggotanya itu ada Anida Zahra Aprilia, Diva Alfarobi, Inggar Kaila Utami, Maharia Alfia, Nurul Amalia, Salma Salsabila, dan Siti Masito. Langsung saja. Yang pertama itu akun-akun kas dan instrumen keuangan. Beberapa jenis akun yang utama itu, yang pertama ada akun kas umum. Akun kas umum adalah akun utama pada hampir semua organisasi karena hampir semua penerimaan dan pengeluaran mengalir melalui akun ini. Lalu yang kedua ada akun impres. Banyak perusahaan menyelenggarakan akun impres khusus untuk membayar penggajian untuk meningkatkan pengendalian atas pengeluaran kas untuk penggajian. Akun ini hanya didebet untuk gaji atau upah mingguan atau 2 mingguan atau bulanan dan dikredit untuk pembayaran para karyawan. Tipe lain akun impres, perusahaan menyelenggarakan satu akun khusus untuk penerimaan dan satu akun yang lain untuk penerimaan kas. Tipe seperti ini biasa digunakan oleh perusahaan yang beroperasi pada berbagai lokasi yang berbeda. Apabila saldo kas menipis, dilakukan pengisian kembali pada akun impres untuk pengeluaran tersebut dari kas umum setelah pengeluaran sebelumnya disetujui, biasanya melalui transfer secara online. Next. Yang ketiga itu akun bank cabang. Akun bank cabang berguna untuk membangun relasi pada komunitas lokal dan memungkinkan dilakukan sentralisasi pada level cabang. Pada perusahaan tertentu, penyetoran dan pengeluaran kas untuk setiap cabang dilakukan pada akun bank yang terpisah. Dan kelebihan kas secara periodik ditransfer secara elektronik ke akun bank umum di kantor pusat. Lalu dana kas kecil impres. Kas ini digunakan untuk pengeluaran yang berjumlah kecil yang bisa dibayar dengan lebih mudah, bisa memakai kas dibandingkan dengan memakai cek. Jumlah kas yang biasanya ditetapkan pada dana kas kecil ini biasanya tidak begitu besar dan diisi kembali sekali atau 2 kali dalam sebulan. Lanjut itu ada setara kas. Perusahaan sering menginvestasikan kelebihan kas yang terakumulasi selama waktu tertentu dalam siklus operasi perusahaan dalam apa yang disebut setara kas, karena akan dibutuhkan kembali dalam waktu tidak terlalu lama. Setara kas mempunyai tingkat likuiditas sangat tinggi, sehingga dapat dijadikan kas kembali dengan cepat. Setara kas yang cukup material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas hanya apabila berupa investasi jangka pendek yang bisa diubah menjadi kas pada jumlah yang telah diketahui secara cepat dan tidak ada risiko signifikan pada nilai tukarnya sebagai akibat perubahan tingkat bunga. Instrumen keuangan. Akun instrumen keuangan meliputi investasi dalam surat berharga seperti misalnya sekuritas utang dan sekuritas saham, instrumen derivatif, dan aktivitas hedging. Perusahaan membeli sekuritas untuk diperdagangkan dengan maksud untuk menginvestasikan kelebihan kas untuk sementara waktu atau bisa juga menginvestasikan dalam instrumen keuangan derivatif sebagai cara hedging. Nah, di sini kas di bank-bank dan siklus-siklus transaksi. Terdapat dua fungsi mengenai hubungan antara kas di bank dan siklus-siklus transaksi, yaitu yang pertama, menunjukkan pentingnya pengujian audit atas berbagai siklus transaksi terhadap pengauditan kas, dan yang kedua, membantu dalam pemahaman lebih lanjut pengintegrasian berbagai siklus transaksi. Pengujian atas rekonsiliasi bank akan dapat mengungkapkan bahan penyajian yang sama sekali berbeda dengan kesalahan penyajian di atas, seperti misalnya cek yang belum diuangkan ke bank tidak dimasukkan ke dalam daftar cek masih beredar, walaupun cek tersebut telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, penerimaan kas oleh klien yang terjadi sesudah tanggal neraca telah dicatat klien sebagai penerimaan kas tahun yang diperiksa. Ketiga, penerimaan kas beberapa waktu sebelum akhir tahun buku dan telah disetorkan ke bank pada tahun yang sama, tapi dicantumkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dan perjalanan.
Pembayaran sebuah utang wesel dan telah didebitkan langsung ke saldo bank oleh bank, tetapi tidak tercantum dalam catatan klien. Mengidentifikasi bisnis klien yang mempengaruhi kas. Kebanyakan perusahaan tidak memiliki resiko bisnis signifikan yang mempengaruhi kas. Namun demikian, resiko bisnis klien bisa timbul dengan kebijakan manajemen kas tidak tepat. Resiko bisnis klien lebih banyak timbul dari setara kas dan tipe lain investasi. Kita akan membahas resiko bisnis yang diakibatkan investasi lebih rinci pada bagian lain bab ini, yaitu pada pembahasan tentang pengauditan atas akun-akun instrumen keuangan. Auditor harus memahami risiko dari kebijakan dan strategi investasi klien, termasuk pengendalian manajemen untuk menghadapi risiko tersebut. Nah, terus ada menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren. Pada umumnya, saldo kas tidak material, tetapi transaksi kas yang mempengaruhi saldo tersebut hampir selalu material. Oleh karena itu, sering terdapat potensi untuk terjadinya kesalahan penyajian kas karena kas sangat rentan terhadap pencurian dibandingkan dengan aset lainnya. Terdapat resiko inheren tinggi untuk tujuan keberadaan kelengkapan dan ketelitian. Tujuan tersebut biasanya menjadi fokus dalam pengauditan atas saldo kas. Untuk tujuan-tujuan lain, risiko inheren biasanya rendah. Selanjutnya, rekonsiliasi bank bulanan atas akun bank umum secara tepat waktu oleh seseorang yang independen dari tugas penanganan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas adalah pengendalian internal yang teramat penting terkait dengan saldo akhir kas. Apabila perusahaan menunda pembuatan rekonsiliasi bank pada jangka waktu yang lama, nilai pengendalian akan berkurang dan bisa mempengaruhi penilaian auditor atas risiko pengendalian kas. Rekonsiliasi memastikan bahwa catatan akuntansi mencerminkan saldo kas yang sama dengan jumlah kas sesungguhnya yang ada di bank setelah mempertimbangkan hal-hal yang direkonsiliasi. Rekonsiliasi bank yang dibuat dengan teliti oleh pegawai klien yang kompeten meliputi tindakan-tindakan berikut. Yang pertama, membandingkan data pembayaran dengan cek atau transfer elektronik dalam catatan bank dengan catatan pengeluaran kas perusahaan, meliputi tanggal penerimaan pembayaran dan jumlah rupiahnya. Kedua, memeriksa setoran ke bank dengan catatan penerimaan kas perusahaan, meliputi tanggal pembayaran dan jumlah rupiahnya. Ketiga, memeriksa keberurutan penggunaan cek dan menyelidiki jika ada nomor yang hilang. 4. Merekonsiliasi semua hal yang menyebabkan perbedaan antar saldo per buku dengan saldo per bank sesuai dengan keadaannya. Kelima, merekonsiliasi total pendebitan dalam laporan bank dengan total dalam catatan pengeluaran kas perusahaan. Yang keenam, merekonsiliasi total pengkreditan dalam laporan bank dengan total dalam catatan penerimaan kas perusahaan. Yang ketujuh, mereview transfer bank yang terdiri pada akhir tahun untuk memastikan ketepatan pencatatan. Dan yang terakhir, tindak lanjut cek dalam perjanjian akhir bulan ke bulan berikutnya. Pengendalian atas rekonsiliasi bank akan semakin bermakna apabila dilakukan review oleh pegawai perusahaan yang kompeten segera setelah rekonsiliasi bank selesai disusun. Perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi tahap 2. Perancangan ini berhubungan dengan saldo kas di perusahaan oleh semua siklus yang ada, kecuali siklus persediaan dan penggudangan sejumlah besar transaksi pengeluaran kas. Lalu selanjutnya, perancangan dan pelaksanaan prosedur analitis tahap 3. Pada kebanyakan audit, bank rekonsiliasi akhir tahun diaudit secara ekstensif. Penggunaan prosedur analitis untuk menguji kewajaran saldo kas dipandang kurang penting dibanding dengan pada area audit yang lain. Auditor biasanya membandingkan saldo akhir dalam rekonsiliasi bank, setoran dalam perjalanan cek dalam perjalanan, dan hal-hal rekonsiliasi lainnya dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, perancangan pengujian rinci saldo kas tahap 4. Titik tolak pemeriksaan atas saldo akun bank umum adalah mendapatkan rekonsiliasi bank dari klien untuk dimuat dalam dokumentasi auditor. Contoh pada gambar 20/3 menunjukkan contoh sebuah rekonsiliasi bank setelah klien melakukan penyesuaian atas saldo kas di bank dalam pembukuan. Nah, ini adalah gambar
20/3 yaitu schedule audit untuk rekonsiliasi bank oleh PT ABC pada tanggal 31 Desember 2013. Dengan keterangan X sama dengan ditelusuri dan dicocokkan ke konfirmasi bank, lalu tanda ini artinya setoran ditelusuri ke catatan penerimaan kas pada bulan Desember 2013 dan ke cut-off laporan bank Januari 2014, tepat untuk digolongkan sebagai setoran dalam perjalanan per 13 Desember 2013. Lalu tanda Y ini cek ditelusuri ke pengeluaran kas sebesar, pengeluaran kas pada bulan Desember 2013 dan ke cut-off laporan bank pada bulan Januari 2013, tepat untuk dilakukan sebagai cek dalam perjalanan per 31 Desember 2013. Lalu NS diartikan ditelusuri ke neraca saldo setelah disesuaikan, lalu T diperiksa kebenaran penjumlahannya. Perhatikan pada angka paling bawah pada schedule audit yang menunjukkan saldo di buku besar disesuaikan, yaitu angka yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan klien. Untuk pengujian kas, bank auditor memeriksa rekonsiliasi bank yang lazim dilakukan oleh klien. Tujuan audit saldo dan pengecualian rinci saldo yang lazim dilakukan dalam pengauditan akun kas yang dilihat pada tabel 20/1. Tujuan yang paling penting adalah keberadaan, kelengkapan, dan ketelitian. Selain atas tujuan audit saldo tersebut, auditor juga melakukan pengujian yang berkaitan dengan 4 tujuan pengajian dan pengungkapan, seperti misalnya mereview atas notulen rapat dan perjanjian kredit untuk memastikan ada tidaknya pembatasan atas kas yang harus diungkapkan. Nah, di sini ada tabel strip 1, tujuan audit saldo, dan pengujian rinci saldo untuk akun kas umum di bank. Selanjutnya, penerimaan konfirmasi bank. Standar audit tidak mensyaratkan adanya konfirmasi bank dalam pengauditan kas. Apabila bank tidak merespon permintaan konfirmasi, auditor bisa mengirim permintaan kedua atau minta kepada klien untuk berkomunikasi dengan bank dan meminta mereka agar mengisi dan mengirim konfirmasi langsung kepada auditor. Dalam konfirmasi bank tersebut, auditor juga minta informasi tentang kredit bank yang diterima klien yang masih berjalan. Kemudian memeriksa aktivitas bank setelah akhir tahun buku. Cut-off laporan bank adalah laporan bank sebagian, tidak sebulan penuh, tapi hanya meliputi beberapa hari sesudah tanggal neraca yang dikirimkan oleh bank langsung kepada auditor atau secara online ke catatan elektronik. Nah, berikut merupakan formulir standar untuk konfirmasi informasi saldo akun dengan lembaga keuangan. Di sini ada nama lembaga, keuangan, dan alamat. Di sini contohnya itu adalah Bank Mandiri melalui PT ABC. Next. Selanjutnya ada pengujian rekonsiliasi bank. Auditor melakukan pengujian atas rekonsiliasi bank untuk memastikan bahwa personil klien telah membuat rekonsiliasi bank dengan cermat dan untuk memeriksa apakah catatan klien tentang saldo di bank sesuai dengan kas yang ada di bank. Pemeriksaan auditor atas rekonsiliasi meliputi beberapa prosedur. Yang pertama, memeriksa ketelitian perhitungan dalam rekonsiliasi. Kemudian yang kedua, menelusur saldo dalam konfirmasi bank atau saldo awal dalam cut-off, laporan bank ke saldo per bank dalam rekonsiliasi bank. Yang ketiga, menelusur cek yang ditarik dan dicatat sebelum akhir tahun buku dan tercantum dalam cut-off laporan bank ke daftar cek dalam perjalanan dalam rekonsiliasi dan ke jurnal pengeluaran kas pada periode-periode sebelum akhir tahun buku yang diaudit. Selanjutnya, menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek dalam perjalanan yang tidak tercantum. Yang selanjutnya, menelusur setoran dalam perjalanan cut-off, laporan bank, menelusur setoran dalam perjalanan cut-off ke laporan bank. Yang selanjutnya, memeriksa semua unsur rekonsiliasi lain
dalam laporan bank dan rekonsiliasi bank. Unsur-unsur rekonsiliasi tersebut harus diselidiki untuk memastikan bahwa mereka telah diperlakukan dengan tepat oleh klien. Untuk selanjutnya ada gambar 20 strip 5, yaitu jenis-jenis pengujian audit yang digunakan untuk kas umum di bank. Kas di bank, pertama itu ada saldo awal, penerimaan kas diaudit dengan PTT, lalu ada PST dan PA. Selanjutnya ada pengeluaran kas diaudit dengan PTT, PST, dan PA. Saldo akhirnya diaudit dengan PP, B, PA, dan PRS. Lalu untuk pengujian itu pengendalian siklus transaksi PTT, selanjutnya ada pengujian pengendalian atas proses rekonsiliasi bank PPB. Selanjutnya ada pengujian substansi transaksi PST, lalu ada prosedur analisis PA, ada pengujian rinci saldo PRS, dan terakhir yaitu bukti yang cukup dan tepat. Next. Prosedur berorientasi kecurangan. Pertimbangan penting dalam pengauditan kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan fraud. Auditor harus memperluas prosedur-prosedur dalam pengauditan kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan material dalam merancang prosedur-prosedur untuk menemukan kecurangan. Auditor harus mempertimbangkan dengan cermat sifat kelemahan pengendalian internal apabila auditor secara khusus melakukan pengujian untuk kecurangan. Mereka harus juga memahami bahwa prosedur-prosedur audit selain pengujian rinci saldo atas saldo kas juga bisa bermanfaat. Next. Nah, di sini ada prosedur-prosedur yang bisa menemukan kecurangan dalam penerimaan kas antara lain. Yang pertama itu konfirmasi piutang usaha. Yang kedua, pengujian yang dilakukan untuk mendeteksi lapping. Yang ketiga, mereview ayat-ayat jurnal ke akun kas untuk melihat kemungkinan adanya hal yang tidak biasa. Membandingkan order dari pembeli dengan penjualan dan penerimaan kasnya. Lalu yang terakhir itu ada memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung untuk penghapusan piutang dan retur penjualan. Belum, Vi. Pengujian yang sama dapat digunakan untuk memeriksa kemungkinan kecurangan dalam pengeluaran kas. Meskipun auditor melakukan prosedur-prosedur berorientasi kecurangan secara seksama, diakui bahwa sangatlah sulit untuk mendeteksi pencurian kas. Demikian pula kecurangan dalam pelaporan kas yang melibatkan kas, terutama yang berupa penghilangan transaksi dan saldo pada akun. Next. Pengujian yang sama dapat digunakan untuk memeriksa kemungkinan kecurangan dalam pengeluaran kas. Lalu, auditor bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya agar dapat menemukan kecurangan apabila mereka berkeyakinan bahwa kecurangan telah terjadi. Prosedur-prosedur berikut untuk menemukan kecurangan berkaitan langsung dengan saldo akhir tahun yang meliputi memperluas pengajian rekonsiliasi bank, melakukan pengujian kas proof of cash, dan melaksanakan pengujian transfer antar bank. Next. Nah, yang pertama itu memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Auditor berkeyakinan bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun mengandung kesalahan pengajian yang disengaja, maka auditor biasanya memperluas pengujian atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Prosedur tambahan dilakukan untuk memeriksa apakah semua transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal pada bulan terakhir dari tahun buku yang diperiksa telah dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank dengan benar dan memeriksa apakah semua unsur yang ada dalam rekonsiliasi bank telah dicantum dengan benar. Next. Marilah kita misalkan bahwa terdapat kelemahan material pada pengendalian internal dan akhir tahun buku klien
adalah 31 Desember. Berdasarkan pendekatan yang lazim, auditor akan memulai rekonsiliasi bulan November dan membandingkan semua unsur dalam rekonsiliasi dengan bukti. Lalu yang kedua, membandingkan semua cek yang diuangkan dan disalurkan ke bank dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas bulan Desember. Lalu yang ketiga, menelusur semua hal yang belum terrealisasi dalam rekonsiliasi bank bulan November dan pengeluaran kas dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi per 31 Desember yang dibuat klien untuk memastikan bahwa semua telah dimasukkan. Lalu yang terakhir, 4, memeriksa bahwa semua unsur rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank per 31 Desember mencerminkan unsur-unsur dari rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal bulan Desember yang belum terrealisasi di bank. Lalu ada pengujian kas proof of cash. Auditor kadang-kadang melakukan pengujian kas apabila klien memiliki kelemahan signifikan dalam pengendalian internal untuk kas. Auditor menggunakan pengujian kas untuk menentukan apakah hal-hal di bawah telah dilaksanakan. Yang pertama itu, semua penerimaan kas disetorkan ke bank. Lalu semua setoran ke bank telah dicatat dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, semua pengeluaran kas terbukukan dibayar oleh bank. Dan yang terakhir, semua yang dibayar oleh bank telah dicatat. Selanjutnya, suatu pengujian kas meliputi 4 tugas rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama itu merekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada awal periode pengujian kas. Lalu yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan ke bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas pada periode yang direkonsiliasi. Lalu yang ketiga, merekonsiliasi cek-cek yang dibayar bank dan pembayaran secara elektronik dengan pengeluaran yang dicatat dalam jurnal pengeluaran kas pada periode yang direkonsiliasi. Lalu yang terakhir itu merekonsiliasi saldo pada laporan bank dengan saldo di buku besar pada akhir periode yang diuji. Nah, untuk selanjutnya, perhatian auditor dalam suatu pengujian kas yang dilakukan dalam bulan intern seperti nampak pada gambar 20-6 tidak tertuju pada saldo kas akhir. Dengan pengujian ini, auditor lebih fokus pada rekonsiliasi antara jumlah-jumlah yang dicatat dalam pembukuan klien dengan jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan bank. Pengujian kas semacam ini biasanya disebut juga pengujian kas 4 kolom yang berisi masing-masing satu kolom untuk setiap informasi tersebut di atas. Pengujian kas bisa dilakukan untuk 1 bulan atau lebih selama periode intern setahun penuh, atau bisa juga untuk bulan terakhir dari tahun buku yang diaudit. Next. Kemudian ada pengujian transfer antar bank. Pelaku penggelapan biasanya menutupi pencurian kas dengan melakukan apa yang disebut cheating, yaitu mentransfer uang dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat transaksi tersebut dengan cara yang salah. Menjelang akhir tahun buku, selembar cek ditarik dari akun bank yang satu dan segera melakukan setoran pada bank yang kedua untuk dikreditkan sebelum akhir periode akuntansi. Untuk menguji ada tidaknya cheating, termasuk menguji kesalahan tidak disengaja dalam pencatatan transfer antar bank, auditor dapat membuat daftar semua transfer antara bank yang terjadi beberapa hari sebelum dan beberapa hari sesudah akhir tahun buku dan menelusurnya ke catatan akuntansi untuk memeriksa apakah hal itu telah dicatat dengan benar atau tidak. Next. Nah, berikut adalah gambar 20-7 melukiskan suatu daftar transfer antar bank dengan 4 transfer antara bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun buku. Ada beberapa hal yang harus diaudit pada daftar transfer antar bank. Next.
Yang pertama itu ada ketepatan informasi pada daftar transfer antar bank yang harus diperiksa. Kemudian kedua ada transfer antar bank harus dicatat baik pada bank penerima maupun penyetor. Kemudian yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan untuk setiap transfer harus menunjukkan tanggal pada tahun buku yang sama. Lalu pengeluaran dalam daftar transfer antar bank harus dengan benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dari cek ke dalam perjalanan dalam rekonsiliasi bank akhir tahun. Dan yang kelima, penerimaan dalam daftar transfer antar bank harus dengan benar dimasukkan ke atau dikeluarkan dari setoran dalam perjalanan rekonsiliasi bank akhir tahun. Kemudian pengauditan akun-akun instrumen keuangan. Dalam pengujian saldo-saldo instrumen keuangan akhir tahun, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan akurat untuk mengevaluasi apakah akun-akun instrumen keuangan sebagaimana nampak dalam neraca telah disajikan dengan wajar dan diungkapkan dengan tepat sesuai dengan 8 tujuan audit saldo yang digunakan untuk pengujian rinci saldo. Yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko bisnis klien terhadap instrumen keuangan, yaitu tahap 1. Risiko bisnis yang berpengaruh terhadap instrumen keuangan berbeda-beda tergantung pada signifikansi dan keagresifan perusahaan dalam aktivitas investasi. Kemudian yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Saldo akun-akun instrumen keuangan bisa material tergantung kepada tipe dan frekuensi aktivitas investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dengan aktivitas investasi, misalnya untuk meminimumkan risiko inheren instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen berkaitan, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman perusahaan di masa lalu dengan investasi tertentu, dan apakah faktor eksternal seperti misalnya risiko kredit atau risiko tingkat bunga berdampak terhadap asersi-asersi yang relevan. Menilai risiko pengendalian tahap 1. Auditor harus mendapatkan pemahaman mengenai perancangan dan efektivitas peroperasian pengendalian internal yang berkaitan dengan inisiasi, otorisasi, pengolahan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas investasi. Di atas segalanya, yang penting adalah bahwa manajemen memiliki 1. Strategi investasi dan pemahaman tentang tingkat berbagai risiko. Kedua, prosedur yang diterapkan untuk menggolongkan instrumen keuangan sebagai untuk diperdagangkan atau trading, tersedia untuk dijual atau disimpan sehingga jatuh tempo. Yang ketiga, prosedur yang ditetapkan untuk mengisi mencatat transaksi, dan yang terakhir, pengendalian internal yang kuat dalam mengestimasi nilai pasar. Next. Merancang dan melaksanakan pengujian substansif transaksi pada tahap 2. Penilaian pengendalian internal atas instrumen keuangan diperlukan untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima, terutama untuk tujuan audit transaksi. Pengujian transaksi yang dilakukan berkaitan dengan instrumen keuangan meliputi pembelian dan penjualan sekuritas dan derivatif atau transaksi hedging laba rugi yang berkaitan, dan pendapatan bunga dan dividen. Selanjutnya, merancang dan melaksanakan prosedur analitis tahap 2. Prosedur analitis bisa digunakan untuk menguji kewajaran pendapatan bunga dan dividen. Auditor juga bisa membandingkan persentase relatif investasi pada ketiga kategori nilai wajar, level 1, level 2, dan 3, dari tahun ke tahun untuk menilai perubahan dalam strategi investasi atau risiko portofolio. Merancang pengujian rinci saldo instrumen keuangan tahap 3. Tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo atas instrumen keuangan yang lazim dilakukan auditor dapat dilihat pada tabel 20-2. Tujuan penyajian dan pengungkapan juga sangat penting karena banyak persyaratan pengungkapan berkaitan dengan estimasi nilai wajar. Auditor meminta konfirmasi dari pialak untuk mengkonfirmasi investasi yang dimiliki pada akhir tahun, termasuk transaksi yang sudah selesai maupun yang belum selesai selama setahun yang diaudit. Konfirmasi memberi keyakinan tentang keberadaan, kelengkapan, dan keakuratan. Pengujian yang lebih luas berkaitan dengan kelengkapan diperlukan untuk instrumen keuangan derivatif yang ada, seperti misalnya memeriksa kontrak
dan juga membaca notulen rapat Dewan Komisaris berkaitan dengan aktivitas hedging dan investasi. Nah, ini tabel 20 strip 2, tujuan audit saldo dan pengujian saldo untuk akun-akun instrumen keuangan. Tujuan audit saldo, prosedur pengujian saldo dan komentar. Yang pertama, pada tujuan audit saldo, instrumen-instrumen keuangan yang tercantum dalam aktivitas investasi telah dijumlahkan dengan benar dan cocok dengan buku besar atau kecocokan saldo. Prosedur-prosedurnya, yang pertama menjumlahkan menurut daftar aktivitas investasi, periksa kebenaran penjumlahan dan pengurangan dalam daftar aktivitas investasi, telusur saldo akhir per kategori buku besar. Investasi bisa diklarifikasi sebagai untuk perdagangkan tersedia dijual dan disimpan hingga jatuh tempo. Daftar mencakup sekuritas yang dinilai menggunakan estimasi nilai wajar level 1, level 2, atau level 3. Tujuan audit saldo selanjutnya, instrumen keuangan yang tercantum dalam aktivitas investasi benar-benar adanya atau adanya keberadaan. Instrumen keuangan yang telah dicatat atau kelengkapan. Instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi benar akurat atau keakuratan. Selanjutnya prosedurnya, konfirmasi kepada pialang, inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif, inspeksi perjanjian. Biasanya konfirmasi dipandang sudah memberi bukti yang cukup tanpa auditor melakukan inspeksi fisik atas sekuritas atau kontrak. Sekuritas dan kontrak biasanya disimpan oleh pialang. Selanjutnya, tujuan audit saldo, instrumen keuangan telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan atau pemborongan. Prosedurnya, pengujian ketepatan sebagai diperdagangkan, tersedia dijual, atau disimpan hingga jatuh tempo. Kedua, periksa ketepatan penggolongan dalam catatan kaki tentang estimasi nilai wajar level 1, 2, atau level 3. Komentarnya, penggolongan ini didasarkan pada tujuan manajemen membutuhkan pertimbangan. Selanjutnya, tujuan audit saldo, transaksi instrumen keuangan telah dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas. Prosedurnya, periksa sejumlah transaksi menjelang akhir tahun dan laporan dari pialang untuk memastikan bahwa transaksi dicatat pada periode yang tepat. Komentar, pisah batas lebih penting dalam pengujian transaksi karena klien ingin mencatat laba atau rugi penjualan pada akhir tahun. Selanjutnya, next. Tujuan audit saldo. Selanjutnya, instrumen keuangan yang tercantum dalam daftar aktivitas investasi akhir tahun telah ditetapkan dengan jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau nilai bisa direalisasi. Prosedurnya, periksa kuota harga pasar. Yang pertama ada uji penggolongan yang dibuat manajemen. Ujilah asumsi manajemen berkaitan dengan penilaian. Pertimbangkan untuk menggunakan pakar atau spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar. Pertimbangkan apakah diperlukan untuk mengakui kerugian karena penilai. Komentar, ini adalah tujuan yang paling sulit untuk diuji, dan prosedurnya bisa berbeda tergantung pada strategi investasi klien serta jenis instrumen keuangannya. Selanjutnya, tujuan audit saldo, perusahaan mempunyai hak kepemilikan atas instrumen keuangan yang tercantum dalam hak aktivitas investasi atau hak. Prosedurnya, yang pertama periksa dokumen pendukung dan kontrak-kontrak. Kedua, konfirmasi ketentuan penting dalam kontrak derivatif. Ketiga, review notulen rapat Dewan Komisaris untuk memastikan ada tidaknya sekuritas yang dijadikan agunan. Nah, komentarnya, hak diuji dan kaitannya dengan pengujian keberadaan dan akurat ketika mereview pembelian. Sekian presentasinya. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaan dari kelompok 5, Azara Oktavianita. Kenapa jumlah kas yang ditetapkan pada dana kas kecil ini biasanya tidak besar dan diisi kembali sekali atau 2 kali dalam sebulan? Jawabannya, karena jumlah saldo tidak material. Selanjutnya,
Lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari Aisyah Rama, kelompok 8. Apa yang dimaksud dengan akun Impres untuk operasi cabang? Jelaskan tujuan penggunaan akun bank semacam ini. Jadi akun Impres untuk operasi cabang itu merupakan rekening yang digunakan untuk membuat sejumlah kas tertentu. Rekening atau akun bank Impres tersebut berfungsi sebagai rekening clearing untuk sejumlah besar cek atau untuk jenis cek tertentu. Nah, tujuan dari penggunaan akun bank semacam ini sebagai salah satu bentuk pengendalian kas dalam akuntansi perusahaan. Hal ini dikarenakan pembentukan rekening penagihan pada lokasi yang strategis dan dapat mempercepat arus kas ke dalam perusahaan dengan memperpendek waktu antara pengiriman pembayaran. Next, pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Natasha Aprilia, yaitu apakah persediaan antara konfirmasi ke bank dengan konfirmasi positif piutang usaha? Bedakan keduanya dalam hal sifat informasi yang dikonfirmasi, ukuran sampel, dan tindakan yang tepat apabila konfirmasi tidak dikembalikan setelah konfirmasi yang kedua. Lalu jelaskan yang menyebabkan adanya perbedaan antara kedua tipe konfirmasi ini. Untuk konfirmasi positif merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang dinyatakan. Konfirmasi yang ditujukan kepada debitur agar dapat bersangkutan menunjukkan apakah piutang yang dimilikinya dalam perusahaan memang benar sesuai dengan yang dicantumkan dalam surat konfirmasi. Lalu apabila saldo piutang tidak sama, debitur harus menunjukkan perbedaan saldo piutang tersebut apakah kurang atau lebih. Bentuk konfirmasi positif lain tidak menyebutkan jumlah atau informasi lain pada konfirmasi positif lain. Permintaan konfirmasi tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Lalu bentuk konfirmasi positif menyediakan bukti hanya jika jawaban diterima oleh auditor dari penerimaan permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh prosedur konfirmasi. Lalu untuk selanjutnya, apabila surat konfirmasi tidak kembali sesuai dengan jadwal konfirmasi, maka dapat dilakukan prosedur alternatif, yaitu tindak lanjut terhadap konfirmasi positif yang tidak dikembalikan oleh debitur. Untuk selanjutnya, next pertanyaannya. Pertanyaan Regita, kelompok 9, yaitu jelaskan hubungan antara penilaian awal resiko pengendalian pengendalian substansif, transaksi untuk penerimaan kas, dan pengujian rinci saldo kas. Nah, itu konfirmasi positif merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap informasi yang dinyatakan. Konfirmasi yang ditujukan kepada debitur agar yang bersangkutan menunjukkan apakah piutang yang dimilikinya dalam perusahaan memang benar sesuai yang dicantumkan dalam surat konfirmasi. Apabila saldo piutang tidak sama, debitur harus menunjukkan perbedaan maaf diulang jawabannya, yaitu penilaian terhadap salah saji material sebagaimana diharuskan dalam PSA 26 SA 350. Gabungan dari keempat jenis prosedur audit lanjutan ini akan memberikan dasar bagi opini auditor. Bagian terbesar dari prosedur pengukuran risiko dilakukan untuk mendapatkan suatu pemaham atas pengendalian internal serta digunakan untuk mengukur risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit terkait transaksi. Auditor memverifikasi pencatatan dan pengistisaran transaksi penjualan dan penerimaan kas dengan melakukan pengujian substansif transaksi.
di mana auditor dapat melakukan pengendalian secara terpisah dari semua pengujian lainnya. Namun seringkali lebih efisien untuk melakukan bersamaan dengan pengujian substansif transaksi. Metodologi untuk mengevaluasi risiko pengendalian akan diterapkan baik pada penjualan maupun penerimaan kas dalam audit piutang dagang. Pengendalian secara elektif akan merugikan risiko pengendalian dan demikian pula jumlah bukti yang diperlukan untuk pengujian substansif, transaksi, dan pengujian terperinci. Saldo akan berkurang. Sebaliknya, pengendalian yang tidak memadai akan menaikkan jumlah bukti substansif yang diperlukan. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 dari Nurida Farwansyah, kelompok 3. Pertanyaannya, berikan contoh kesimpulan yang dicapai tentang pengendalian internal dalam pengeluaran kas akan berpengaruh terhadap pengujian saldo kas. Jawabannya, kesimpulan yang dicapai, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian pemahaman tentang bagaimana manajemen bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya. Yang kedua, ada penilaian risiko manajemen terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan kas untuk transaksi pembelian. Lalu yang ketiga, penilaian awal atas risiko pengendalian auditor dapat melaksanakan beberapa pengujian pengendalian secara berbarengan. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 dari Sadila Putri. Cakupan arus kas dari aktivitas pendanaan sering digunakan untuk menilai apa? Jawabannya, arus kas dari aktivitas pendanaan atau cash flow from financial activities atau CFP mengukur pergerakan kas antara perusahaan dengan memiliki perusahaan, investor, dan kreditur. Laporan ini menunjukkan dana arus kas bersih digunakan untuk menjalankan perusahaan, termasuk hutang, ekuitas, dan dividen. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari kelompok 7, Indah Putri. Dalam audit rekonsiliasi bank, apa saja contoh salah saji yang menghasilkan pembayaran tidak tepat atau kegagalan penerimaan kas? Nah, ada beberapa contoh salah saji. Yang pertama itu ada kegagalan menagih pelanggan ya, dan penggelapan kas dengan memotong penerimaan kas dari pelanggan sebelum penerimaan itu dicatat dengan menghapus akun sebagai piutang tak tertagih. Selanjutnya ada salinan pembayaran faktur pemasok. Selanjutnya pembayaran yang tidak semestinya berupa pengeluaran pribadi pejabat. Lalu ada pembayaran bahan baku yang tidak diterima. Lalu ada pembayaran kepada karyawan untuk jam kerja yang lebih besar dari yang dia perkirakan. Selanjutnya ada pembayaran bunga kepada pihak terkait dalam jumlah yang melampaui tingkat yang berlaku. Mungkin cukup sekian presentasi dan menjawab pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.